Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yad diyafan li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maha besar dan maha agung Engkau ya Allah. Hanya kepadamu segala pujian dan sanjungan, milikmu segala apa yang ada di langit dan di bumi. Engkau maha perkasa lagi maha tinggi. Jemaah itu yang dikasihi Allah, marilah kita mulai pagi ini dengan mempersembahkan syukur kita kepada Allah, sambil terus kita merawat dan meningkatkan kualitas ketakwaan. Dialah Allah yang telah membawa kita bertemu Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Sepanjang Ramadan Dia Allah menuntun kita menjalankan puasa, solat malam, membaca Al-Quran dan bersedekah di jalan Allah. Dia Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa dan beramal saleh. Akhirnya hari ini dengan kasih sayangnya juga Dia Allah mengantarkan kita kepada Idul Fitri, hari Lebaran. Dia gerakkan lidah kita untuk membesarkan asmanya, membimbing kita untuk datang ke masjid ini, untuk bersimpu di hadapan kebesarannya, mensyukuri nikmatnya. Sekaligus hari ini menjadi hari perpisahan dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Ya Allah, bulan Ramadan telah meninggalkan kami tanpa ada jaminan apakah tahun depan kami akan bisa bertemu lagi. Ramadan hadir di tengah-tengah kami dengan kehadiran yang terpuji, telah menemani kami dengan persahabatan sejati, telah menguntungkan kami dengan keuntungan terbaik di seluruh alam ini. Tiba-tiba Ia meninggalkan kami pada akhir waktunya. Ya Allah, bersamaan dengan berlepasnya Ramadan ini, lepaskan kami dari berbagai kesalahan dan kesulitan. Keluarnya Ramadan ini, keluarkan kami dari kenistaan, kekeliruan dan dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah. Pagi ini kita solat Idul Fitri lagi. Tidak terasa waktu berputar 1 bulan. Kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah. Marilah kita menengok ke kanan kita, ke kanan dan ke kiri kita. Marilah kita periksa orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu kita, saudara kita, istri dan sahabat, bahkan tetangga kita. Adakah di antara mereka yang tidak dapat bersama kita lagi di tempat ini?
Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Yang Maha Kuasa? Kemana ayah dan ibu yang pernah menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang tahun lalu tertawa berbagi bahagia bersama kita? Kemana tetangga, istri, suami, sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat Idul Fitri? Ya Allah, mereka sebagian telah kembali kepadamu menghadap keharibaanmu. Di pagi ini mereka tidak dapat berlebaran bersama kami ya Rabb. Tidak bisa kami ulurkan tangan kami untuk meminta maaf. Tidak bisa kami ajak mereka untuk berkumpul di rumah kami. Tetapi kami mohon ya Allah, masukkan rasa bahagia kepada semua mereka penghuni kubur. Harumkanlah kubur mereka dengan wangian doa-doa kami. Sampaikan salam kami yang tulus. Salam bagi kalian wahai ahli kubur. Kalian sudah mendahului kami, dan suatu saat kami akan segera menyusul kalian. Sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah, dan kepadanya kita semua akan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan takbir dan tahmid kita melepas Ramadan yang insya Allah telah menempah hati, mengasuh jiwa serta mengasah nalar kita. Dengan takbir dan tahmid kita melepas bulan suci itu dengan tulus penuh harap, dengan jiwa kuat penuh optimisme. Betapapun beratnya tantangan dan sulitnya situasi, ini karena kita telah mendapatkan limpahan cahaya kesadaran bahwa Allah Maha Besar. Hanya Allah yang akbar. Semua kecil dan ringan selama kita hidup bersama Allah. Pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Umat Islam disyariatkan untuk saling menyapa dalam doa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Jemaah, substansi doa itu mengandung semangat untuk kita saling mendoakan agar seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah, serta memberikan multi efek positif internal bagi diri kita semua untuk sebuah kemenangan, sebuah kebaikan dan kemaslahatan bagi semua kita di sepanjang perjalanan waktu ke depan. Ma'asyiral muslimin, pada pagi Idul Fitri ini mari kita kuatkan tekad untuk kembali kepada fitrah keberagamaan kita. Kita lestarikan hasil-hasil Ramadan yang baru lalu. Tetaplah menjaga dan mempertahankan fitrah kemanusiaan dan fitrah keberagamaan kita. Sebab di era sekarang ini banyak tugas yang menanti sekaligus menghadapi beragam tantangan. Semuanya memerlukan penyelesaian. Tidak boleh kita terlambat untuk menyiapkan bekal. Tidak boleh kita lengah sebab di kiri kanan kita maut mengintip setiap saat. Di penghujung sana entah kapan, tapi pasti kita semua akan berkumpul di satu persidangan yang maha agung. Persidangan yang dipimpin oleh ahkamul hakimin, Allah Rabbul Jalil. Itulah hari mahsyar yang paling dahsyat, hari perhitungan yang pasti dan penyesalan yang abadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karenanya jemaah, dalam merayakan kemenangan hari ini, kita harus menangkan iman daripada nafsu. Kita tinggalkan perselisihan, kokohkan persaudaraan Islamiyah. Kita harus benar-benar bersatu dalam praktek, bukan hanya bersatu dalam teori. Segeralah benahi diri, cepat ulurkan tangan dan saling memaafkan. Yang salah jangan pernah mengaku benar, dan yang benar jangan ingin menang sendiri. Sebab banyak hal yang perlu kita tangani di negeri ini. Perkokoh silaturahmi sebagai salah satu intipati hasil dari gemblengan Ramadan, dan sangat kita butuhkan dalam perjuangan saat ini dan ke depan. Silaturahmi
yang dimaknai sebagai hubungan kekerabatan atas dasar kasih sayang sejati, bukan atas dasar pertimbangan materi, sangat penting dalam agama kita. Karenanya Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mensyirikatkannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah dengan cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Berbuat baiklah dengan kasih sayang kepada teman-teman sejawat, kepada ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jemaah, silaturahmi bukan sekedar berjabatan tangan atau memohon maaf semata, tapi silaturahmi memiliki makna yang lebih hakiki. Silaturahmi memiliki aspek mental dan keluasan hati. Sesuai dengan asal kata dari silaturahmi itu sendiri, silah yang berarti menyambungkan atau menghimpun, dan ar-rahim yang berarti kasih sayang. Maka silaturahmi pada hari raya ini adalah sarana untuk menyambung kembali hubungan di antara sesama kita dan mengeratkannya, menghimpun kembali keterserakan antara sesama, antara keluarga dan tetangga yang sempat tidak harmoni, kembali bersatu utuh dalam suasana yang lebih indah untuk saling mengasihi. Jemaah itu yang berbahagia, sesungguhnya menyambung tali silaturahim merupakan satu bentuk kecintaan dan wujud ketakwaan seorang hamba sebagai hasil gemblengan Ramadan. Menyambung tali silaturahmi sama dengan menyambung hubungan dengan Allah. Dengan begitu, silaturahmi menjadi ajang mendekatkan diri kepada Allah. Karena hal itu Allah perintahkan untuk kita senantiasa menjaga keutuhan antara sesama. Dengan bersilaturahmi seseorang dapat membantu memperluas rezeki orang lain. Allah pun menjanjikan kemudahan dan pahala bagi siapa yang mampu memperpanjang tali silaturahmi dan memudahkan urusan saudaranya. Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata alaihi fir rizqihi wa ayyun sa'fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka dilampangkan rizkinya, diperpanjang umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang terhormat, Islam menempatkan silaturahmi sebagai jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Begitu pentingnya silaturahmi. Mereka yang memutus tali silaturahmi mendapatkan ancaman dosa yang balasannya akan disegerakan Allah dalam kehidupan ini. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ma min dhanbin ajdaru ayyu ajjilallahu ta'ala li sahibihil al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddajiru lahu fil akhirah mithlul baghi wa khati'atir rahimi. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya di dunia bagi para pelakunya, yaitu dan dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada berbuat zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Lebih dahsyat lagi jamaah, kita yang suka memutuskan silaturahmi terancam tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Untuk itu jamaah yang terhormat, teruslah memupuk silaturahmi. Kasih sayang bisa kita lakukan kepada siapapun. Menyambung silaturahmi atau kasih sayang tidak terbatas kepada mereka yang berbeda suku, bangsa, agama serta pandangan politik,
Kepada siapapun kita bisa lakukan. Toh semuanya kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Tentu asal jangan mencampur adukan akidah. Disitulah indahnya Islam. Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu menjalin hubungan sosial di sekitar kita tanpa kita harus membeda-bedakan. Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama. Karenanya siapa yang menyambung tali silaturahmi, tali kasih sayang, kusambung hubungan dengan dia. Dan siapa yang berani memutuskan tali silaturahmi, maka aku putuskan hubungan dengan dia. Begitulah firman Allah. Karenanya jamaah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarlah kasih sayang di muka bumi, niscaya makhluk di langit, bahkan pemilik langit melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian. Jagalah silaturahmi, perkokoh persaudaraan sebagai modal dan kekuatan kita, menjadikan Gorontalo sebagai pusat peradaban, pusat pengembangan ilmu, agama dan budaya. Karenanya patut diketengahkan di Idul Fitri hari ini petuah seorang ulama sufi besar yang perlu kita perhatikan, yang hidup di abad ini, Abuya Syekh Haji Amran Walil Khalidi, dalam kita memelihara silaturahmi. Belajarlah menjadi orang yang tahan disakiti dan tahan tidak menyakiti, sehingga kita menjadi baik dan berbuat baik bagi semua orang. Melihat orang, lihat kebaikan dan kelebihan-kelebihannya, sehingga senantiasa kita menjaga kehormatan dan memuliakannya. Ketika kita melihat diri sendiri, lihatlah aib dan kekurangan-kekurangan diri, sehingga kita terus membenahi diri, menjadi tawadhu dan mawas diri, terpelihara dari keangkuhan dan kesombongan. Pada diri kita ada hak orang lain. Karenanya kita harus berpikir dan terus berusaha untuk memenuhi hak-hak itu, dan pada orang lain tidak ada hak kita. Karenanya kita tidak menuntut balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Hiduplah untuk menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah, sehingga setiap ada problem diselesaikan secara baik, tepat dan bijaksana, bukan terus dipersoalkan dan menyalahkan. Apa yang terjadi saat ini dan akan datang, tentu setelah kita berikhtiar maksimal, diyakini sebagai ketentuan dalam qadar dan qada'nya Allah, sehingga kita bisa belajar ikhlas, tulus dan ridha menerimanya. Jamaah yang terhormat, inilah garansi dari kekuatan silaturahmi yang akan melahirkan persaudaraan sejati, untuk kita saling terus memperbaiki, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menolong, saling menerima, dan kekuatan ini akan melahirkan kesenangan, ketenangan dan kemenangan kita dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari silaturahmi yang penuh bahagia, hari ziarah menziarahi, hari berpeluk-pelukan di antara sesama famili, hari bermaaf-maafan di antara sesama. Tugas suci telah selesai dikerjakan karena Allah dan untuk Allah semata. Seluruh kaum muslimin merasakan kegembiraan yang penuh hikmah ini. Namun jamaah, suasana senang penuh kegembiraan itu tidak luput dari kesedihan dan kepiluan. Tengoklah di ambang pintu sana, tengah berdiri ayah dan ibu yang telah tua. Ubannya menabur, kekuatannya telah melemah, tanda perjalanan hidup telah cukup panjang. Di sana jamaah, di sudut yang sepi dan remang, duduk si ibu tua yang lemah tak berdaya, menatap sayu jauh ke depan. Pikirannya menerawang memikirkan anaknya. Ternyata beliaulah ibu kita, ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita, ibu yang telah bertarung nyawa hidup dan mati menyelamatkan kita, ibu yang rela berkorban apa saja hanya demi kita anaknya.
Beliau duduk tak berdaya dalam kelemahan dan kekuatannya. Dengan sabar ia menanti jemputan kita, jemputan anak belahan jiwanya. Dinantikan kita saat ini jemaah. Tetapi apa hendak dikata, kita anaknya tidak kunjung datang. Maka sirna harapannya dalam penantian. Dari bibirnya yang pucat pasti bergetar sebait doa, ya Allah, bila masih ada sisa umurku, kumohon kepadamu dengan tulus, gerakkan hati anakku untuk datang kepadaku, gerakkan hati anakku untuk menziarahiku, dan jadikanlah mereka anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa yang telah mendapatkan keridhaan Allah di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya sangat patut untuk merenung dan mengkaji kembali nasihat dan petua kedua orang tua. Orang yang pertama diperintahkan Allah untuk menjaga silaturahmi dengan mereka. Kasih sayang kedua orang tua kepada kita anaknya bagaikan alir sungai yang mengalir siang dan malam. Jasa orang tua sangat besar dan luar biasa jamaah. Sesaat kita coba renungkan di masjid ini, di hari fitrih ini, ibu yang telah mengandung dalam keadaan susah payah, dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu kita tidak pernah mengenal jerih payah. 9 bulan 9 hari ia mengandung kita, tidak terdengar keluh dan rintihan. Ia berjuang dengan segenap kekuatannya. Saat ibu kita melahirkan kita ke dunia, ibu kita bertaruh antara hidup dan mati. Ia pertaruhkan nyawa, ia bertahan menahan derita sakit yang mematahkan ribuan urat-urat sarafnya. Itu semua demi kita, anaknya jemaah. Semua dilakukan demi kita, demi keselamatan kita. Lalu coba tanya pada diri ini, apa yang telah kita lakukan buat mereka? Kebaktian terbaik apa yang telah kita persembahkan dalam hidup orang tua kita? Kebaikan apa yang telah kita berikan menyenangkan hati mereka yang begitu besar jasanya kepada kita? Bukankah kita sering menyakiti hatinya? Bukankah kita tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihatnya? Bukankah orang tua kita mau kita merawat dan membangun tali silaturahmi, kasih sayang dengan sesama, bukan menjadi musuh dan membangun permusuhan dengan orang lain? Kita tidak pernah menyenangkan hati mereka. Jarang kita membantu dan menolongnya, bahkan berani menantang dan mendurhakainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah Karim. Jamaah, bila keduanya telah tiada atau salah satu dari kedua orang tua kita telah meninggalkan kita di hari mulia ini, di lebaran yang suci ini, mereka berdiri di pintu-pintu kuburnya menghibah, menanti uluran doa dari keluarga dan anak-anaknya. Ketika ternyata anak dan keluarganya tidak mendoakan mereka, tidak menziarahi kubur mereka, mereka pulang dengan jiwa lunglai, bercucuran kesedihan dan bersimbah kepiluan. Seakan mereka berutar dalam keputusasaannya, sampai hati kalian anakku, tegandian kalian melupakan kami, tidak lagi mengingat kami dalam doa-doa kalian. Padahal itu sangat kami butuhkan, membantu meringankan kepedihan kami di dalam kubur. Jamaah, tengadahkan tangan. Di hari mulia ini ziarahi kuburnya, doakan orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb, rahmati mereka ya Rabb.
Kasihani ayah dan ibu kami sebagaimana mereka telah melimpahkan sayangnya kami di saat kami masih kecil. Jemaah, hikmah Hari Raya Idul Fitri ini jadikan sebagai titik awal dalam menebus kelalaian dan mengejar segala ketertinggalan. Harapan menjadi anak yang soleh dan soleha masih panjang. Olehnya itu bertekadlah dengan sungguh-sungguh menghilangkan permusuhan antara sesama, memperkokoh silaturahim, persaturahmi, bangun kasih sayang dan persaudaraan sejati karena Allah. Semoga Allah mencurahkan keberkahannya, menghamparkan keridhaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tengadahkan tangan, tundukkan kepala. Di hari ini Allah akan mendengarkan doa-doa suci kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, inilah kami hamba-Mu yang Engkau tahu betapa lemah dan hinanya kami. Inilah kami selemah tiada arti memohon kepadamu, wahai yang maha kuat. Inilah kami yang tiada pernah ikhlas memohon kepadamu, wahai yang maha tulus. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang hina berlumur nista ini kini tengah menengadahkan tangan menghibah kepadamu. Kami malu ya Rabb. Namun sehina apapun diri ini, kami adalah makhluk ciptaan-Mu. Kami mohon di hari yang penuh kemuliaan ini, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Ampuni sehina apapun aib-aib kami. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni orang tua kami, ibu yang telah melahirkan kami ya Rabb. Ampuni kezaliman kami kepada mereka berdua. Lapangkan kubur kedua orang tua kami ya Rabb. Tempatkan mereka pada taman dari bagian taman surga. Selamatkanlah seluruh anggota keluarga kami. Jangan biarkan keluarga kami menjadi sumber bahaya dan masalah ya Rabb. Anak-anak kami ya Rabb, jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Beri hidayah bagi yang belum mengenal-Mu ya Rabb. Jangan biarkan anak kami menjadi dan keluarga kami cerai-berai, hina di dunia dan hina di akhirat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi seindah-indah umur. Jadikanlah siapapun yang bermunajah hari ini menjadi ahli solat yang khusyuk, menjadi ahli tahajud, ahli puasa. Jangan biarkan kami jauh dari Al-Quran ya Allah. Jadikan kami di umur yang masih tersisa ini menjadi ahli sedekah yang tulus, ahli amal yang istiqamah. Ya Allah, kami memohon dan menghibah, selamatkanlah negeri kami ya Allah. Jagalah daerah kami, daerah Gorontalo yang tercinta ini ya Rabb. Bebaskan kami dari himpitan kesulitan-kesulitan. Lindungi kami dan daerah kami dari bencana dalam perkara harta, darah dan kehormatan. Cukupi rizki kami ya Rabb. Jangan biarkan kami terjerumus dalam kehinaan karena tidak kuasa menahan beratnya kesulitan. Selamatkan kami dari segala bencana di darat dan di laut. Bukakanlah bagi kami, masyarakat kami, pemerintah kami dan daerah kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesehatan dan keselamatan, dan pintu-pintu surgamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an jami'il sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan dhakira wa taubatan nasuha. Allahumma aslih ra'iyah waj'al Indonesia khususan Gorontalo wa diyar al-muslimin aminatan rahiyah. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.